Masih terkait soal sampah, kali ini soal limbah makanan. Nah, limbah makanan di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu masalah yang belum sepenuhnya terpecahkan. Betul sekali, masih menjadi PR bersama. Nah, selain memang harus dari kita sendiri untuk tidak makan berlebihan sebagai bentuk mengurangi sampah, ada juga yang bisa memberikan solusi lewat teknologi. Seperti apa? Kita lihat liputan berikut ini. Indonesia menempati peringkat kedua sebagai negara penghasil limbah makanan tertinggi di dunia. Hal ini tercantum dalam laporan berjudul Food Sustainability Index yang dirilis The Economist pada tahun 2017. Dalam laporan tersebut dinyatakan bahwa rata-rata orang Indonesia membuang pangan sekitar 300 kg setiap tahunnya. Limbah makanan yang cukup besar adalah limbah makanan rumah tangga. Ada beberapa tips untuk menghindari hal tersebut. Yang pertama adalah dengan batasi konsumsi makanan. Nah, seringkali ketika kita memesan makanan, ini konsumsinya cukup banyak karena pesan dalam porsi yang cukup besar. Akhirnya makanannya tidak bisa dihabiskan. Lalu Anda juga bisa dengan menahan diri ketika memesan makanan ataupun mengambil makanan. Cukup dengan porsi secukupnya saja. Ketika memang memiliki makanan yang berlebih, jangan lupa untuk berbagi dengan tetangga maupun teman terdekat. Yang terakhir, bagi Anda yang hobi bercocok tanam, ini cocok banget nih. Anda bisa memanfaatkan sisa makanan untuk kompos. Tak hanya limbah rumah tangga, industri pangan pun memiliki masalah yang serupa. Stok makanan berlebih akhirnya berujung di tempat sampah. Namun, problem ini bisa sedikit terbantu dengan hadirnya aplikasi yang bisa menjual hasil produksi makanan berlebih. Kurang lebih 4.000 makanan atau setara dengan 500 kg makanan telah terselamatkan melalui aplikasi Surplus, di mana 4.000 makanan tersebut telah mencegah terjadinya potensi kerugian 50 juta bagi para pelaku usaha jika makanannya terbuang sia-sia seperti itu. Sejauh ini sudah ada ratusan kafe, restoran, UMKM hingga hotel yang bergabung dari seluruh Indonesia. Salah satunya adalah resto yang menjual daging sapi ini. Sejak bergabung 3 bulan lalu, resto ini sudah berhasil menghindari banyak limbah makanan dengan cara menjual makanan berlebih mereka beberapa jam sebelum restoran tutup. Biasanya kayak di akhir pasti ada ini aja, ada spoil ya, atau barang rusak pasti ada. Cuma karena Surplus jadi bisa menekan, jauh lebih menekan barang rusak untuk setiap harinya, bagi dikalkulasi setiap bulannya jadi jauh lebih menurun gitu. Dari segi bisnis, menjual stok barang berlebih dengan setengah harga jauh lebih untung dibandingkan harus memusnahkan makanan berlebih yang sudah tidak layak atau sudah kadaluarsa. Lalu sebenarnya aman gak sih mengkonsumsi makanan menjelang masa kadaluarsanya? Cek makanan secara fisik. Pertama, dari aromanya. Apakah sesuai dengan aroma yang makanan tersebut? Yang kedua adalah dari warnanya atau dari penampakannya. Apakah ada tanda-tanda tumbuhnya jamur dan lain-lain. Yang ketiga adalah rasa. Nah, sekalipun ada aplikasi yang bisa membantu kita untuk menyelamatkan makanan agar tidak terbuang, bukan berarti ya jadi terus berlebihan. Kebiasaan untuk membuang-buang makanan harus diubah. Yuk kurangi limbah makanan. Reza Helmi, Evan Askam, Jakarta.